Semoga semua sehat dan tidak kurang suatu apapun. Saya doakan tetap semangat dan selalu berikan yang terbaik buat hidup kita. Ya, oke. Penghujung akhir tahun, sebentar lagi mau tahun baruan. Dan selamat tahun baru, selamat Natal buat yang merayakannya. Dan semoga damai Natal selalu buat kita semua. Oke, hari ini saya akan masak yang menarik. Perpaduan antara bumbu rempah wangi-wangian Bali dengan bebek dan jeruk. Apa itu? Bebek panggang dengan saus bumbu wangen. Ya, bahan-bahannya kalau teman-teman sudah pernah lihat dan nonton waktu beberapa bulan lalu, saya punya bumbu rempah Nusantara. Apa itu bumbu wangen atau wangi-wangian dari Bali? Silahkan klik video saya dan cari tahu apa itu bumbu wangen lewat video saya. Dan ini jarang dan saya coba untuk kombinasikan bumbu wangen ini, rempah wangi-wangian dengan dada bebek. Jadi ini cukup menarik. Dada bebeknya saya panggang, kemudian punya aroma asapnya, kemudian bumbu wangennya ini akan saya ikat dengan manis jeruk ya. Disajikan dengan kentang panggang, kemudian ada sedikit downtime dan itu sangat menarik. Oke ya, ini bumbunya. Ada bumbu wangen, ini terdiri dari ketumbar, lada putih, lada hitam, kemudian ada jeruk kering, ada jangu, ada mangle, ada kemiri, ada daun jeruk kering, pala, kemudian tabiabun atau cabai rambat, cengkeh, menyan sedikit. Ini bisa dipakai atau nggak bisa dipakai juga nggak apa-apa buat teman-teman. Nah, untuk detailnya silahkan klik video saya dan saya akan tunjukkan begini buatnya ya. Oke, pertama kita akan buat kentangnya terlebih dahulu karena kentang ini akan kita panggang dan kita akan seperti masukkan ke dalam oven ya. Tapi saya pakai di atas grill saja langsung untuk masak kentangnya ya. Oke, kita akan proses kentangnya terlebih dahulu. Kita bungkus kentang baby potato-nya ya. Jadi baby potato ini saya akan panggang langsung dengan hanya minyak saja. Minyak, kemudian daun thyme dan sedikit garlic ya, garlic atau bawang putih ya. Jadi kenapa? Bisa juga teman-teman mau pakai kentang manis atau ubi manis itu juga boleh. Terus mau pakai ubi ungu juga boleh. Dan ini hanya untuk supaya bebeknya nggak selalu makan bebek aja, tapi ada karbohidratnya juga ya. Oke, saya akan marinasi atau saya akan bumbui kentangnya ya. Oke, ini kentang saya sudah cuci bersih. Saya bisa pakai kulitnya, nggak apa-apa. Kemudian untuk lebih cepat, mungkin saya akan bagi dua ya. Kemudian saya taruh dalam mangkuk terlebih dahulu. Ini untuk satu porsi aja ya, jadi nggak usah terlalu banyak. Mungkin kentangnya totalnya sekitar 120 gram. Oke ya, ini untuk penyajiannya. Dan ini sudah cukup sekitar 120 gram. Misalnya akan saya taruh. Oke, kemudian ini ada bawang putih ya. Ini karena kecil-kecil, saya masukkan saja langsung. Kemudian ada daun thyme. Ini daun thyme ya. Untuk kentangnya kita pakai aroma sedikit western ya. Jadi ini perpaduan antara Bali dan western. Terus kita bisa pakai olive oil, bisa pakai minyak sayur, nggak masalah. Ini saya pakai minyak sayur ya. Ya. Kemudian kita kasih garam ya. Garam sedikit. Oke. Dan ini kita seperti ini ya. Oke, aroma thyme-nya bagus. Oke, sekarang kita taruh di aluminium foil. Itu ada bawang putih, garam, dan thyme. Simple, gampang. Ya, setelah ini sudah, kita coba bungkus ya. Ya. Bungkus ya. Balik. Kita bungkus. Oke, api bagian kanan kalau teman-teman bisa lihat, kemudian ini api di sebelah kanan dan di sini ada arang. Kita pakai taruh di arang ya. Ya. Kita masak potatonya hingga matang atau hingga gampang ditusuk ya. Nah, kemudian kita ada bumbu genep juga. Kita gunakan bumbu genep dan bumbu genep ini akan sebagai saya bikin sebagai apa ya? Bisa dibilang saus, bisa dibilang dressing ya. Karena dia agak sedikit warm, ini akan disajikan di atas seladainya untuk peneman bebek ini. Oke ya, kemudian kita akan bikin bumbu wangennya ya. Oke, bumbu wangennya
Ini lada putih, lada hitam, dan ketumbar. Ya. Kemudian ini yang akan saya grind. Kemudian ada tabi bun. Kemudian ada pala, ada kemiri, ada cengkeh. Ya. Saya pakai sedikit menyan untuk penambah rasa pahit ya, pahit dan manis. Kemudian ada aroma herbs, rempah dari bumbu genepnya. Ini akan excellent. Yang kering, jangu, mangle, dan jeruk kering serta daun jeruk kering ini saya akan gunakan nanti. Oke, saya akan proses untuk rempah yang di atas pulekan ya. Oke, ini saya tidak proses masak seperti biasanya, jadi saya akan grind langsung dan saya akan bumbui bebek ini secara langsung ya. Oke, ya ini unik. Ini bumbu ketumbar ini sangat bagus. Kemudian aroma manis untuk dada bebek ini sangat rasanya akan lebih masuk dan lebih pas untuk bebek yang akan kita masak ya. Kurang lebih seperti ini dan udah dapat aromanya. Kemudian saya akan smoke bebek dengan bumbu rempah ini ya. Oke, wow. Keren. Oke, itu done. Saya nggak terlalu halus. Teman-teman bisa grind, boleh juga. Tapi kalau teman-teman hancurkan dengan food processor, bumbu wangi-wangian ini akan terasa lebih pahit. Jadi harus hati-hati pada saat kita proses rempah wangi-wangian ya. Itu tips kalau saya lakukan, biasanya saya hanya ambil sarinya saja, kemudian di servingnya tanpa terlalu banyak elemen dari bumbu kering ini atau partikel-partikelnya. Jadi kita dapetin aromanya ya. Oke, ini saya pakai dada bebek dan ini ada lemaknya. Mungkin kita bentuk sedikit. Kita keluarkan lemak bebeknya sedikit. Oke. Meskipun sebenarnya sih nggak apa-apa ya kalau kita mau serving dengan lemaknya. Tapi ya, kita bersihkan sedikit. Yes. Ini ada clove-nya belum hancur. Ya. Ini akan kita tambahkan oil ya. Tambahkan oil. Jadi yang dimasukkan ke sini adalah ketumbar, merica hitam, merica putih, cengkeh, pala, dan kayu manisnya. Atau bisa juga kalau di bumbu wangian itu ada mesoi, itu bisa dipakai untuk sausnya nanti ya. Jadi sebenarnya bumbu wangian ini saya pisahkan antara rempah-rempah yang potongan besar dengan rempah-rempah yang saya bisa haluskan. Bisa dibilang ini agak sedikit panas, tetapi ada aroma manisnya, dan rempah yang potongan besar ini ini aroma manisnya ya. Ya. Bukan manis rasa tapi hanya untuk backup aroma. Oke. Ini dan kemudian ini saya sudah hangatkan ini. Oke, kita pindahkan. Oke, bebek. Oke. Kita bisa iris tipis bagian bawah dagingnya. Teman-teman juga bisa langsung dipotong kotak-kotak, boleh juga, atau tidak sama sekali boleh. Coba kita potong kotak-kotak ya. Ya, well, oke, bebek. Kemudian ini kita grind tipis. Setelah grind, kita oleskan ke tempat ini, ke dagingnya tipis. Kemudian ini tipis. Ya. Oke. Kemudian kita spray dengan minyak. Saya nggak terlalu pakai minyak kelapa, saya pakai minyak vegetable oil ya. Oke, kita akan smoke, kita akan taruh di atas apinya ya. Kentangnya kita sudah balik satu sisi, dan kita coba arangnya sudah cukup jadi, dan kita tambah sedikit demi sedikit untuk kayunya ya. Grillnya kita turunkan. Yep. Ini anget ya, jadi saya sudah panaskan. Ya, kita akan smoke sekarang ya. Jadi saya butuh penahan dari tanah liat ini. Kemudian seperti ini, kita akan taruh. Satu sisi kita agak geser api dan sedikit warm, dan ini nggak terlalu panas. Saya mau dapetin smoke tebal terlebih dahulu di dekat apinya ya. Oke, seperti ini. Kita tutup ya. Biarkan prosesnya masuk dari arah kiri saya, kemudian ditangkap smoke-nya di atas, kemudian keluar lagi di sini. Kalau diperhatikan, prosesnya udah mulai seperti itu. Jadi ini kurang lebih 20-30 menit, tergantung teman-teman mau berapa lama dapat asapnya. Bisa sampai matang juga nggak apa-apa, sekitar 90 menit. Dengan api seperti ini terus, dia akan slow smoke dan matangnya akan pelan-pelan. Oke, kita tunggu sekitar 20 sampai
25 menit. Sambil menunggu proses bebek yang diasap, kita akan bikin saus, atau bisa dibilang saus, bisa dibilang dressingnya ya, yaitu dari bumbu genepnya. Kalau teman-teman sudah pernah lihat video saya tentang sambal base goreng, itu hampir mirip. Jadi kita bikin tetap ada rasa lokal, tapi bebeknya kita campur dengan metode western yang biasa mereka gunakan, jeruk untuk saus bebek ya, klasik western ya. Oke, kita akan masak bumbu genepnya ya. Ya, kita taruh di pan kecil bumbu genepnya. Kemudian kita tambahkan minyak, bisa minyak kelapa, bisa minyak sayur ya. Cuman karena bumbu genep saya sudah pakai minyak kelapa, ya kita campur minyak sayur aja ya. Oke, terus kemudian kita panaskan hingga saus ini mengering ya. Ambil sisi sini. Oke, ini kita biarkan sampai dia mengering atau reduce atau berkurang kadar minyaknya. Bumbu dari ini juga lebih kering, dan baru habis itu kita tambahkan gula merah. Sekarang kita akan bikin saus untuk bebeknya ya. Jadi bebeknya ini akan kita combine dengan rasa manis, yaitu terdiri dari jeruk 5 buah. Manis kita spray. Wow, ini jeruk lokal. Orang Bali bilang ini semage ya. Ya, ini dia. Jeruk full juice ya. Bijinya nggak pakai ya, kita hanya pakai full orange. Ini akan unik ya, ada pedas, terus ada manis, kemudian ada rempahnya. Wow. Cocok banget buat tahun baruan atau Natal atau yang holiday season ya, atau liburan. Dan juga enak karena tetap ada rasa lokalnya, dan orang western juga bisa ngerasain. Ini ada jeruk nipis, saya pakai 1 buah. Kita akan coba nanti setelah matang, kalau masih kurang asam, kita akan kasih jeruknya lagi. Oke, ini dan 5 jeruk peras dengan 1 jeruk nipis. Ya. Dan bumbu jangu, mangle, jeruk, kayu manis, daun jeruk. Ini akan kita reduce di sini. Wow. Kalau teman-teman lihat tadi, saya belum taruh garam. Oil ducknya sudah mulai keluar, ini baru 5 menit pertama. Dan cukup juicy, dan saya akan taruh garam nanti setelah sekitar 7-8 menit. Supaya nggak terlalu asin, karena beberapa rempah itu ada kandungan cukup asin ya. Dan saya juga mau duck breastnya itu nggak terlalu memiliki rasa asin berlebihan. Saya pengen dapetin dari bumbu-bumbu dan sausnya ya. Oke. Dan nah, ini udah mulai keluar minyak dari bumbu genepnya, dan ini akan saya tambahkan gula merah untuk bumbu ini ya. Oke, karena ini sudah mulai keluar minyaknya, kemudian saus bebeknya juga sudah dipanaskan, dan ini saus genepnya, bumbu genepnya, dan kita coba tambahkan gula merah langsung saja sekitar 1 sendok makan. Ini ada aroma asin, ada aroma manis, dan itu full manis dan asam. Kemudian bebeknya ini yang diasap itu penuh dengan rempah ya. Ya, kita coba cek ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini bumbu Balinya dan sudah cukup karamel. Saya tambahkan gula merah tadi, dan ini jangan sampai terlalu hitam, dan ini cukup oke, dan biarkan kering ya. Kalau mau ditambahkan garam penyedap pada saat ini bisa. Ini bisa juga untuk ikan, untuk ayam, dan ini saya pakai untuk bebek saat ini ya. Oke, kemudian ini kita sudah reduce atau kita pelan-pelan didihkan, kita panaskan, dan terdiri dari karena saya nggak punya mesoyi ya, jadi pakai kayu manis, kemudian kelengkapan dari bumbu wangian yang potongan-potongan besar seperti jeruk, kemudian daun jeruk kering, kemudian sama mangle dan jangu ya. Untuk bebek sendiri sebenarnya kita harus pakai seperti ini ya, atau kawat atau wire, tapi saya nangkep apinya dari sebelah kiri. Jadi ini sebenarnya seperti proses meroast, atau istilahnya kita pakai oven ya, tapi saya nggak pakai oven, saya pakai kayu api. Jadi prosesnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat, ini totally kita pakai wood fire, tapi kalau bisa dicek ini agak sedikit crispy ya. Karena apa? Karena saya tutup setengah seperti ini. Dan ini betul-betul perlu latihan dan training. Jadi panasnya dari kiri, kemudian ditangkap sama penutup yang berbentuk seperti ini. Ini banyak bisa dicari di pinggir-pinggir jalan ya. Kemudian naik apinya lewat sini, kemudian
panasnya langsung muter ke atas dan ada uap keluar dari sisi kanannya ya. Simple tapi kadang-kadang butuh mengerti tentang proses api. Oke. Nah, kalau misalnya kita cek sisi sebelah sini sudah cukup crispy ya. Sudah cukup crispy dan kita bisa balik untuk dapetin crispy bagian ini. Kenapa saya mulai dari yang tebal dulu? Karena yang panas mulai dari sini ya. Ditebal dulu, habis itu yang nggak tebal sebelah kiri. Nanti kita bisa putar. Sudah cukup kering, kemudian kita akan coba putar ya sisinya. Yes. Kita ambil sebelah sini. Kita tutup dengan pola yang sama ya. Ya. Pelan-pelan kita bisa tambahkan apinya ya, barang satu kayu untuk apinya tetap ada yang menyala ya. Nggak perlu banyak kayunya, hanya mungkin 1 batang. Kalau yang sebesar saya punya ini kayu, ada yang tanya pakai kayu apa, ini saya pakai kayu kopi ya. Ini kita butuh 25 menit, tadi baru 8 menit, mungkin sekitar 10 sampai 15 menit kita cek bentuk dagingnya apakah sudah bisa kita serving ya. Ini masih medium rare ya. Dan saya kira itu, jadi ini cukup sudah di-rejuice, kita coba tes ya jusnya. Ya, ini ada rempah dari jeruknya, jeruk fresh ya. Saya coba tes ya. Asam, ada aroma pahit sedikit, dan itu cukup bagus. Karena asamnya dapat manisnya, jadi level rasanya itu asam, manis, pahit. Itu bagus. Dan ini bumbunya. Oke, kita cobain ya. Oke. Wow, ini gurih, jadi rempah genepnya pas, saya nggak pakai penyedap. Ini asin, levelnya asin, kemudian manis dan gurih. Jadi dari 3 level atau 3 rasa dari masing-masing bumbu ini berbeda ya. Kita harus belajar gimana cara, istilahnya kalau saya mau mengcombine rempah seperti ini, ya teman-teman harus belajar. Saya nggak berusaha untuk ngajarin teman-teman sih, saya cuma sharing pengalaman saya. Mengerti masing-masing rasa individual atau rasa masing-masing dari rempah tersebut. Itu akan enak pada saat kita bisa ngerti, kemudian kita combine dengan rasa seperti ini. Fusion. Kita kontrol terus, kalau teman-teman lihat, wow. Kita proses matangnya. Ini kalau bisa dibilang udah sedikit matang. Dan ini nggak menyentuh grill sama sekali. Sekitar 5-4 menit ini udah bisa matang. Dan sangat cepat. Dimasak cuma 1 sisi, cuma kita rajin untuk muter aja. Pada saat ini, kita kasih sedikit garam. Sedikit aja. Kemudian kita tutup ulang. Oke, kentang sudah kita coba cek ya, apakah matang atau belum ya. Kita coba tusuk saja. Wow, kentangnya sudah cukup halus dan sudah cukup lembut. Dan ini dia kentangnya, cuma pakai thyme, kemudian ada bawang putih dan garam serta minyak ya. Teman-teman lihat ada aroma smoke-nya ya. Oke. Ya, teman-teman bisa pakai pada saat ini kalau suka mentega atau margarin bisa juga pakai margarin, ini pilihan. Kalau mau pakai butter juga yang lebih creamy, lebih bagus, lebih enak. Dua-duanya enak. Teman-teman bisa pakai. Tapi saya cek, saya punya apa di kulkas ya. Oke. Ya, ternyata saya punya butter saudara-saudara. Oke, saya akan pakai butter saja untuk saya punya potatoes. Tinggal taruh ya, tutup lagi. Oke. Tutup aja lagi. Kemudian biarkan dia meleleh. Oke. Kita taruh lagi. Yes. Kita tunggu sampai ducknya serving bagus, kemudian kita plating ya dengan kentangnya. Ya, kentang sudah kita panaskan lagi dengan butter, kemudian biarkan butternya meleleh sempurna. Kemudian bebeknya ini sudah oke. Ya, cukup bagus. Dan biarkan kita resting sebentar atau kita diamkan sebentar, baru kita akan serving ya. Ini dia. Sambil kita menunggu bebeknya sekitar 1-2 menit, habis itu kita akan potong. Ini cukup crispy, ducknya cukup oke. Wow, keren. Oke, kita akan siapkan piring saji, kemudian kita serving dengan bumbu Bali dan selada. Oke, sebelum kita ke sana, kita akan panaskan dulu sausnya. Teman-teman bisa buat saus ini lebih kental dengan maizena ya. Jadi saya akan coba panaskan dan kita akan tambahkan maizena sedikit. Ya, ini saus jeruknya dan cukup asam. Kemudian
level manis kedua, kemudian ada pahitnya ya. Aroma kayu manisnya, amazing man, ini bagus sekali. Oke, kita coba kentalkan. Cukup 2 sendok dari campuran. Kita biarkan mengental. Wow. Ini cocok untuk makanan liburan ya. Wow. Aroma jeruknya unik sekali. Ya, ini sudah mulai mengental, biarkan beberapa saat lagi. Kita butuh api untuk mengangkat panasnya ya. Biarkan dia panas dan mengental. Ya, kita siapkan penyajiannya. Ya, bumbunya kita akan sedikit sisihkan. Oke, kita akan sajikan. Ya, ini udah resting, kemudian cukup unik bebeknya. Dan ini saladnya, teman-teman bisa pakai salad apa aja, cuman saya pakai baby romaine ya. Saya cuma bagi 2, kemudian kita bisa sajikan, bisa dipanggang, tapi ini nggak perlu dipanggang. Dan kita cek dulu sausnya ya. Oke. Ya, sedikit lagi, cukup kekentalan. Oke. Coba tes. Kecutnya pas. Wow. Oke. Jadi kita akan serving di sebelah sini. Kita coba sajikan bebeknya ya. Oke, kita akan potong beberapa bagian. Ya, ini kentangnya saya rasa sudah melted. Ya, kita siap buka the potatoes. Baked potato. Wow. Ya. Wow, lembut sekali. Aromanya enak. Ini ada bawang putih yang sudah cukup layu. Oke, dan itu sudah ready. Kemudian kita akan potong bebeknya ya. Oke, potong. Wow. Wah. Juicy. Lihat, wow. Dan cukup matang. Itu sudah dipotong. Biarkan ini di sini supaya tetap keren. Dan piringnya kita taruh dalam piringnya. Yes. Wow. Kemudian teman-teman bisa taruh kentang. Ini untuk sharing ya. Roasted potato, ada aroma butter. Kemudian kita bisa tambahkan thyme fresh lagi sebagai garnishnya. Dan kita taruh, ya saya taruh bumbu balenya. Wow. Kemudian satu lagi saus jeruknya. Ya, ini udah lengkap dan tinggal saus jeruknya. Kita akan sajikan. Wow. Teman-teman bisa sajikan di gelas. Wow. Ini cukup untuk 2-3 orang. Ya. Kombinasi rasa yang menarik. Wow, excellent. Ya, ini saus jeruk udah, kemudian kentang udah, dan bumbu balinya genepnya sudah. Dan kalau teman-teman lihat, ini menarik untuk 2-3 orang ngerayain Natal dengan rasa tetap Bali, sedikit Western. Ya, ini dia bebek bumbu wangen khas Bali, kemudian dengan saus jeruknya, kemudian ada sambal base menggoreng, dan ada roast potato, terus kemudian fresh salad, dan ini cocok untuk 2-3 orang atau mungkin 4 orang. Pakai nasi putih juga mantap. Jadi silahkan mencoba, dan semoga damai Natal selalu menyertai kita semua, dan selalu semangat berkarya yang terbaik buat hidup kita. Dan jangan lupa bahagia setiap hari. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah support selalu, komen selalu. Maaf kalau saya terlalu lambat untuk membalas. Saya usahakan membalas pesan semua atau komentar semua teman-teman semua satu persatu. Oke ya, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap support Bali Cooks. Ya, bebek, kentang, lettuce-nya. Oke, saya coba makan seperti ini. Bebek, lettuce, kentang. Nah, sausnya campur dan kemudian siram jeruk. Manis, asin, kayak rempah, sama sekali rasa Bali. Enak.
Kalian harus coba ya.